Hola gengs, kembali lagi bersama gua di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pecinta fotografer dimanapun kalian berada? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Seliramu akan mereview sebuah film di mana seorang gadis tak sengaja memotret seorang mafia yang sedang melakukan aksinya, yang membuat mafia ini sangat marah dan terus mengejarnya. Penasaran apa yang akan terjadi pada si gadis ini? Oke lah, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Diperlihatkannya seorang bocil yang bernama Samuel sedang bermain dengan gogoknya dan kedua orang tuanya yang sedang memantaunya dari kejauhan. I'm sorry. Lalu tiba-tiba Sam, slow down. Watch where you're going. Samuel pun terjatuh, namun orang tuanya memintanya untuk berhati-hati. Kemudian Samuel bangun dan kembali berlari. Namun tiba-tiba Samuel kembali terjatuh hingga balonnya pun terlepas ke langit. Scene berganti dengan diperlihatkannya sebuah nisan yang bertuliskan nama Samuel. Itu berarti jika si anak di scene awal tadi telah berpulang karena terjatuh. Tak jauh dari situ terlihat seseorang yang sedang menguburkan suaminya dan dipandu oleh pendeta. Dan di sisi lain terlihat seorang anak perempuan yang bernama Isabel yang hobinya memotret, kemudian dia pun memfoto pamannya dengan kamera kebanggaannya. Setelah itu si paman menyuruhnya untuk segera mendatangi makam sang ayah agar mengirimkan doa. Lalu Isabel pun meminta pamannya untuk menunggunya di situ dan melarangnya untuk ikut ke makam bersamanya. Lantas Isabel pun mendatangi makam sang ayah sendirian dan tidak luput dia pun memfoto makam sang ayah. Namun Isabel mendengar seseorang yang sedang berdoa. Karena hobinya mengambil foto, mereka pun tak luput dari jepretannya. Namun tiba-tiba seseorang menjeder pendeta itu hingga dia pun tumbang. Lalu Isabel memfoto kejadian itu dan terlihat seorang pria bertopeng datang dengan membawa senjata. Lalu dia membuka topengnya dan berbicara dengan seorang wanita dan mengatakan kalau dia sudah melawan majikannya hingga pria itu harus menjedernya. Lalu tiba-tiba wanita itu pun tumbang dan Isabel memfoto kejadian itu. Lantas Isabel pun ngabret seedan-edannya dan kembali ke mobil. Namun sesampainya di mobil, dia melihat pamannya sudah tidak ada di sana. Dan ternyata paman Isabel melihat kejadian itu dan menanyakan apakah ada yang bisa dibantu. Namun tiba-tiba tanpa basa-basi pria bertopeng itu pun menjedernya. Lalu saat dia akan mengejar Isabel, Isabel pun ngabret seedan-edannya. Diperlihatkannya sebuah rumah di scene awal tadi dengan seorang pria yang sedang menulis sesuatu, dan pria itu adalah ayah dari Samuel di scene awal tadi yang bernama Carter. Terlihat wajahnya yang sangat frustasi karena sudah kehilangan anak tercintanya. Lalu saat dia sedang melihat foto sang anak, tiba-tiba terdengar suara seorang gadis minta tolong. Lantas dia pun keluar dan Isabel terlihat sangat ketakutan. Lalu saat Carter menanyakan apa yang terjadi, tiba-tiba seorang pria misterius itu menjeder kaki Carter hingga dia pun terluka. Dengan gercep Carter langsung masuk ke dalam rumah dan menyiapkan senjata untuk melawan pria misterius itu. Lalu pria misterius yang bernama Michael pun terluka dan Carter meminta Isabel untuk tetap bersembunyi di kamarnya. Tidak tinggal dia, Michael terus menyerang Carter dan meminta Carter untuk menyerahkan Isabel kepadanya. Namun Carter menolaknya dan mengancam untuk menelpon polisi. Mendengar itu Michael tak tinggal diam dan langsung memutus kabel telepon agar Carter tidak bisa meminta bantuan. Kemudian Carter mengatakan jika dia masih memiliki ponsel untuk menelpon polisi, namun sayang ponselnya tertinggal di bawah dan Michael pun mengambilnya. Lalu Michael mengatakan jika dia membutuhkan waktu setengah jam untuk menunggu polisi datang, sementara dirinya hanya butuh waktu beberapa menit saja untuk menjedernya.
Maka dari itu Michael meminta Carter untuk segera menyerahkan Isabel dan hidupnya pun akan baik-baik saja. Michael tahu jika Carter terluka di kakinya, lalu Michael terus meminta untuk menyerahkan Isabel dan Carter bisa pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Terlihat Isabel yang sangat ketakutan, lalu Carter meyakinkan kepada Isabel jika dia akan aman bersamanya dan selama dia masih bernapas maka Michael tidak bisa menyentuhnya. Mendengar perkataan itu, Michael pun semakin jengkel dan meminta Carter untuk beristirahat memikirkan itu baik-baik. Setelah itu, Carter meminta Isabel untuk mengambilkan kotak P3K di bawah wastafel. Dan di sisi lain, Michael juga mengobati lukanya dengan alkohol. Lalu setelah itu, Carter kembali menyuruh Isabel untuk mengambil handuk dan dia pun memakai handuk itu untuk membungkus bekas lampu dan menghancurkan lampu itu untuk membuat jebakan di tangga. Setelah mengobati lukanya, Michael pun mengobrak-abrik kardus milik Carter yang berisi banyak barang-barang di dalamnya. Sementara Carter bertanya kepada Isabel bagaimana dia bisa sampai ke sini, dan Isabel pun bilang jika dia sedang berziarah ke makam ayahnya dan melihat seorang pria bertopeng menjedir seseorang, lalu dia pun tak sengaja memotret kejadian itu. Maka dari itu Michael pun marah dan mengejarnya. Di sisi lain, di mana Michael masih mengoprak-kaprak barang milik Carter, lalu dia pun menemukan sebuah foto di mana Carter memakai baju tentara bersama istri dan juga anaknya. Melihat itu Michael pun terkejut jika dia adalah seorang mantan tentara. Kemudian Michael pun bercerita jika dia juga mempunyai seorang putri dan dia akan melakukan apapun untuk putrinya. Itu sebabnya dia melakukan pekerjaan ini. Lalu Carter meminta Michael untuk melepaskan Isabel dan menyuruh Michael pulang dan kembali ke putrinya. Namun Michael mengatakan jika dia menggigit sesuatu, maka dia tidak akan melepaskannya sampai sesuatu itu moket. Scene berganti di mana seorang polisi sedang berpatroli di wilayah itu, lalu dia pun melihat dua mobil terparkir di jalanan, lantas dia pun turun dan mengeceknya. Kembali kepada Carter dan Isabel yang masih duduk dan bersiaga, lalu Carter pun teringat masa lalunya bersama anak dan istrinya, di mana pada saat itu anaknya terjatuh dan membuat dirinya begitu kehilangan. Kemudian Carter menyuruh Isabel untuk mengambilkannya minum di loteng. Dengan gercep Isabel pun langsung naik loteng dan ada mainan Samuel di sana, lalu dia pun mengambil minuman dan juga boneka milik Samuel. Melihat itu, Carter menyuruh Isabel untuk segera mengembalikan boneka itu ke tempatnya semula. Di sisi lain, di mana Michael menemukan sebuah surat yang baru saja Michael tulis yang berisi tentang penyesalan karena sudah gagal menjaga anaknya hingga anaknya tak tertolong, dan dalam surat itu juga dia meminta maaf kepada istrinya. Lalu Samuel terus membujuk Carter untuk segera menyerahkan Isabel kepadanya dan dia bisa melanjutkan hidup bersama istrinya. Scene berganti kepada polisi yang mendatangi sebuah makam yang acak-acakan, dan di sisi lain Isabel meminta maaf karena sudah mengambil boneka milik Samuel. Lalu Isabel menanyakan apakah Carter merindukan anaknya, dan Carter pun bilang jika dia selalu merindukannya setiap hari. Lalu Isabel menanyakan kenapa istrinya pergi meninggalkannya, dan Carter pun mengatakan jika rumah ini membuatnya selalu teringat pada putranya, maka dari itu istrinya pergi. Lalu mereka pun saling menenangkan. Namun tiba-tiba Michael kembali memberi peringatan dengan tembakan dan suara itu pun terdengar oleh polisi di makam tadi. Setelah itu lampu rumah Carter redup dan Carter mengatakan jika dia akan mendapat masalah karena lampu diesel akan segera mati karena kehabisan bahan bakar, dan jika rumah ini gelap maka dia sulit untuk mengawasi Michael. Maka dari itu sebelum hari gelap Carter harus mengeluarkan Isabel dari rumahnya. Di sisi lain, polisi menemukan sumber suara itu berasal dari rumah Carter, lalu dia pun segera naik ke mobil dan mendatangi rumah tersebut. Kembali kepada Carter di mana dia mencoba mengeluarkan Isabel dari jendela, kemudian memberitahu Isabel untuk segera turun dan secepatnya berlari. Sementara Michael melihat mobil polisi mendarat tepat di depan rumah, lalu saat Isabel akan turun, polisi pun juga turun dari mobil, lantas Michael langsung siaga di depan pintu untuk segera menjeder polisi tersebut. Seketika polisi pun tumbang dibuatnya, namun saat Isabel akan turun, Michael pun melihatnya dan dia langsung keluar meringkus polisi tersebut.
Dengan gercep, Isabel langsung kembali ke atas dan melihat Michael mengamankan mobil polisi dan memasukkannya ke dalam gudang. Lalu Isabel mengatakan kepada Carter jika Michael menyembunyikan mobil polisi di dalam garasi dan mengatakan jika Michael akan segera kembali ke rumah itu. Dengan sigap, Carter langsung keluar dan mengancam Michael. Hands up in the air. Hands up. That's right. Counting on this whole time. Heavy on power, shit for range. Carter menyuruh Michael untuk segera pergi dari situ, namun perintahnya tidak digubris dan justru Michael menantang Parker untuk menjedernya. Lalu tiba-tiba mereka pun saling menakuti dan akhirnya Parker pun masuk ke dalam rumah. Selang beberapa lama, Michael memasukkan polisi itu ke dalam rumah untuk dijadikan alat untuk mengancam Parker. Lalu Michael pun mengatakan kepada Parker jika dia tidak segera memberikan Isabel kepadanya, maka nasib polisi ini akan berakhir. Lantas Michael pun langsung mengambil senjata dan menyakiti polisi itu. Kemudian Parker menyuruh Isabel untuk segera masuk dan bersembunyi, namun Michael terus mengancam Parker agar memberikan Isabel dan juga memberikan kamera Isabel kepadanya. Kalau tidak, maka dia akan menjeder kelapa polisi itu hingga pecah. Karena Parker terus menantangnya, tiba-tiba polisi pun dibuat moket karenanya. Setelah itu Michael pun terlihat benar-benar marah karena dia sudah menantang mafia sekelas dirinya. Selang beberapa lama, Isabel keluar dari kamar dan mengatakan kepada Parker jika dia tidak mendengar lagi suara langkah Michael, dan untuk mengetes Michael masih ada atau tidak, Parker pun berteriak jika dia menyerah dan dia akan memberikan Isabel kepadanya. Namun Michael tidak menjawab dan Parker yakin jika dia sudah tidak ada. Lantas Parker pun langsung turun ke bawah untuk mengeceknya. Benar saja, Michael sudah tak ada di situ, namun Parker melihat sepatunya dan ternyata dia melubangi atap untuk menyelundup ke atas. Terlihat Isabel yang masih bersembunyi di dalam kamar dengan kameranya, dan terlihat Michael sudah berada di atas dan dia juga melihat Parker sudah tak ada lagi di situ. Namun tiba-tiba Michael terjatuh ke bawah dan kakinya terluka parah karena pecahan kaca tersebut. Singkat cerita, malam menjelang di mana Isabel tertidur sementara Carter masih terjaga. Terlihat juga Michael yang masih duduk kesakitan dan Parker keheranan karena dia masih bertahan dengan kakinya yang terluka. Lalu Michael mengatakan jika dia tidak bisa meminta bantuan karena jika dia melakukan itu maka dia akan tertangkap karena dia adalah seorang buronan. Lalu dia juga bercerita jika dia tidak pernah gagal maka dari itu dia terus disewa. Dia juga bercerita saat pertama kali memoketkan seseorang dirinya menjadi sedih dan tidak dapat tidur. Kemudian dia melihat dirinya di cermin dan sesuatu yang aneh terjadi hingga dia terus memoketkan orang hingga akhirnya dia merasa lebih baik. Dan semakin dia sering melakukannya maka semakin nyenyak dia tidur. Kemudian dia juga mengatakan orang yang memelihara hewan buas dalam dirinya maka dia akan kehilangan rasa sakit yang dialami sebagai manusia. Selang beberapa lama, Isabel keluar dari kamar dan meminta maaf jika dia sudah melibatkannya dan membuat Parker dalam masalah. Namun Parker mengatakan jika dia akan terus melindunginya. Dan di sisi lain saat Michael sedang tidur, namun tiba-tiba sebuah mobil datang, dia pun langsung mengintipnya dan langsung bergegas membuka pintu. Lantas Michael pun langsung memperlihatkan senjatanya. Michael mengatakan kepada Parker jika ada seseorang yang ingin bicara dengannya dan ternyata Michael menjebak istri Parker untuk datang ke sini sebagai barter untuk mendapatkan Isabel. Kemudian Michael mengatakan kepada Parker jika dia pengecut karena tidak berani menyuruh istrinya datang, maka dari itu dialah yang menyuruh istrinya datang ke sini. Kemudian istrinya meminta maaf karena sudah percaya kepada Michael. Lantas Parker pun murka dan mengatakan jika dia berani menyakiti istrinya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan Isabel.
Kemudian Michael mengatakan jika dia tidak segera memberikan Isabel kepadanya, maka nasib istrinya akan berakhir seperti polisi kemarin. Mendengar itu, Parker pun memberikan senjata kepada Isabel dan mengatakan jika Michael menaiki tangga maka dia harus menjedernya. Parker berpamitan kepada Isabel jika dia akan segera menemui putranya yang sudah tiada, lalu dia pun turun dari tangga. Parker mengatakan kepada Michael jika dia tidak bisa membawa Isabel ke bawah, kemudian menyuruh Michael untuk pulang ke putrinya saja dan mengakhiri perseteruan itu. Namun tiba-tiba, Nice to fucking meet you. dengan gercep Michael langsung menjeder kaki Carter hingga dia tersungkur lalu memaksa Isabel untuk segera turun. Isabel pun mulai turun dari tangga, namun tiba-tiba istri Parker pun langsung mengajak Isabel untuk pergi dari situ dan menelpon 911 untuk meminta bantuan, sementara Isabel kembali memasuki rumah untuk menolong Parker. Namun saat Isabel kembali, Michael sudah sekarat dan saat Isabel akan menjedernya, tiba-tiba senjata pun ngepos. Melihat itu, Michael sadar jika dia sudah tertipu oleh peluru kosong. Namun saat Michael akan menjeder Isabel, dia memilih untuk tidak melakukannya dan nasibnya pun berakhir sampai di situ. Di sisi lain terlihat Parker yang tak sadarkan diri karena terluka parah, lalu Isabel memohon kepada Parker untuk tetap hidup dan tiba-tiba Parker pun tersadar. Melihat itu, Isabel sangat bahagia karena Parker masih hidup dan berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Parker pun mengatakan jika dia senang bisa membantunya, lalu istrinya pun datang memeluknya. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Apakah kalian puas dengan endingnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya gengs. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka silahkan subscribe aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.